Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 7 April 2025 dan tentunya beragam informasi terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda semua. Di sore hari ini ada informasi terbaru dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di mana Menteri Agama laksanakan halal bihalal di Kabupaten Bone. Dan untuk informasi lebih lengkapnya bagaimana jalannya acara yang juga dihadiri langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia akan dilaporkan oleh rekan Wahda Kabupaten Bone. Selamat sore rekan Wahda. Ya, selamat sore rekan Vio. Iya, baik. Dapat Anda sampaikan terlebih dahulu apa agenda utama dari Menteri Agama dan kemudian melakukan kunjungan halal bihalal di Kabupaten Bone. Silakan. Ya, terima kasih rekan Vio. Menteri Agama yakni Prof. Nasruddin Umar diketahui berada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone pada hari ini. Dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, beliau sudah beberapa hari ada di Sulawesi Selatan, yakni kemarin beliau juga menghadiri acara halal bihalal yang dilaksanakan di Sengkang, dan juga pada hari ini beliau juga melaksanakan halal bihalal yang dirangkaikan dengan haul dari ayahanda beliau yang ke-9 tahun di Pondok Pesantren Alilas Ujung rekan Vio. Hari ini tepatnya berlokasi di mana? Ya, acara halal bihalal yang dilaksanakan oleh Prof. Nasruddin Umar, Menteri Agama, dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, yang di mana pondok pesantren ini juga merupakan milik atau yayasan milik Menteri Agama rekan Vio. Oke, baik. Berarti dalam kegiatan halal bihalal di hari ini ada siapa saja mungkin pejabat daerah atau juga tokoh penting yang turut hadir dalam acara hari ini? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, beberapa tokoh yang hadir dalam kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, yakni Menteri Pertanian yang diwakili oleh Sekjen Menteri Pertanian, dan juga ada Gubernur Sulsel yang diwakili oleh Bapak Erwin Torwo yang merupakan Sekretaris Kepala Dinas Kebudayaan, dan juga ada Bupati Bone yang diwakili oleh Asisten 1. Ada juga perwakilan dari Telkomsel, dan juga berbagai pengusaha dan alumni Pondok Pesantren Al-Hilal Ujung rekan Vio. Oke, baik. Berarti dalam kegiatan halal bihalal hari ini sambutan khusus yang disampaikan Menteri Agama mungkin poin-poin pentingnya atau juga pesan-pesan kepada masyarakat seperti apa yang disampaikan? Ya, terima kasih rekan Prio. Menteri Agama yakni pada acara halal bihalal ini lebih ke menyampaikan di mana beliau pada waktu saat itu menyampaikan untuk menuntut ilmu sampai kemanapun, karena salah satu hal yang penting yang perlu dilakukan pegangan pada hari ini yakni adanya ilmu rekan Prio, dan juga beliau juga sempat menceritakan pengalaman masa kecilnya waktu beliau masih sekolah di Pondok Pesantren Dia Sengkang rekan Prio, di mana pada saat itu di Sengkang sendiri sering terjadi banjir, dan beliau juga sendiri salah satu korban dari banjir tersebut, sehingga beliau juga turut merasakan bagaimana perihnya menuntut ilmu sambil dengan dihadapkan dengan bencana rekan. Baik, dapat Anda sampaikan rekan Wahda mengenai suasana kegiatan halal bihalal hari ini dan juga mungkin perkiraan jumlah peserta atau juga undangan yang turut hadir dalam kegiatan hari ini? Ya, dari pengamatan kami di lokasi rekan Vio, acara halal bihalal ini terpantau lancar dan aman, berjalan lancar rekan Vio, yang di mana dari informasi yang kami himpun, adapun tamu undangan diperkirakan sekitar 1.000 orang rekan Vio. Dalam kegiatan hari ini adakah juga kegiatan-kegiatan entertain begitu atau juga hiburan yang juga merupakan rangkaian dalam halal bihalal di tahun 2025 ini? Ya, dari pantauan kami di lokasi rekan Vio juga turut dihadiri oleh penyanyi religius yakni Sulis, juga turut hadir dalam memeriahkan acara halal bihalal yang dilaksanakan oleh Prof. Nasruddin Umar di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung rekan Vio.
Baik, rekan Wahda, apakah kegiatan hari ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Sulawesi Selatan atau mungkin hanya khusus untuk acara halal bihalal? Ya, kami belum mengetahui lebih pasti mengenai informasi tersebut rekan Pio, akan tetapi memang setiap tahunnya Prof. Nasaruddin Umar sering melakukan halal bihalal yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung rekan Pio. Ya, baik, berarti di tahun ini adakah momen menarik yang juga terekam dalam kegiatan hari ini? Ya, terdapat beberapa momen menarik yang di mana juga di sini para tokoh yang hadir mereka turut memberi salam kepada eh, Menteri Agama rekan. Baik, terakhir rekan Wahda, ini kan juga sejalan dengan momen Hari Jadi Bone. Adakah pesan-pesan atau mungkin yang dititipkan oleh Menteri Agama terkait Hari Jadi Bone? Ya, terima kasih rekan Vio. Beliau hanya menitipkan mari saling menjaga kerukunan, utamanya antar umat beragama dan juga mari sama-sama membantu pemerintah sekarang untuk mewujudkan Bone yang lebih baik lagi rekan Vio. Terima kasih rekan Wahda atas informasinya di sore hari ini. Selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin Umar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya pintar udah swasta, banyak lagi bisa dimakan. Biarkan kami yang sekolah. Ternyata teman-teman saya ada 7 orang, semuanya DO, sesendirian lagi. Dan itulah ceritanya bapak saya memberikan support. Pokoknya kamu harus sekolah. Lalu ke Makassar, saya nggak tahu mau di mana ya, jadi masuklah di Fakultas Syariah, dibawa oleh senior. Alhamdulillah di situ lulus terbaik. Karena waktu disekat itu ada saingan saya yang bukan bahasa Inggris. Saya tidak pernah ranking 2 bapak, ranking 1 atau 2. Kemudian di PGA 4 tahun, PGA 6 tahun saya terbaik. Kemudian di Fakultas Syariah, ya, BA waktu itu, BA terbaik. Kemudian S1 juga adalah sarjana teladan seluruh fakultas pada waktu itu. Ya, sampai lanjut ke Jakarta, bebas tesis, artinya orang yang nilainya sekian itu tidak usah membuat tesis, langsung masuk S3 dengan beasiswa. Ya. Kemudian program dokter, saya juga dinyatakan sebagai dokter teladan di seluruh program studi tahun itu, ya, terbaik. Jadi ini sejarah saya. Alhamdulillah saya tidak pernah merasakan ranking 3, ranking 2 satu. Jadi saya ingatkan kepada anak saya, bapakmu, ya. Dan terakhir bapak sekalian, teman-teman saya semuanya keluar negeri. Yang lucu ada kawan saya itu nilainya jauh di bawah saya, tapi kok lulus ke luar negeri. Saya 4 kali tes ke luar negeri 4 tahun berturut-turut tidak pernah lulus. Padahal ini kan sarjana teladan, kok nggak pernah lulus. Udah, waktu itu bukan nasib. 80 orang tes di Padang itu kuliah di Jakarta S2, hanya 1 yang lulus, itu hanya saya sendiri. Dan tidak diberitahu kalau saya lulus. Tidak mau dari Jakarta mau lanjut nggak? Besok tertutup pendaftaran. Saya nggak diberitahu oleh pihak kampus kalau saya lulus.
Akhirnya malam-malam saya jual kendaraan mobil saya itu, ya. Terus terbang ke Jakarta paginya, kejar, ya, mendaftar akhirnya bisa. Tahun 93 Bapak sekalian, saya rajin ke cari tempat. Jadi tahun 92 93 saya dapat beasiswa di Semarang. Pak Prabowo itu Ketua Dewan Pertimbangan penerima beasiswa Semarang. Nah, saya ketuanya. Jadi kami tinggal di rumahnya Pak Prabowo selama 3 tahun Bapak sekalian. Di Jalan Wijaya itu karena banjir, maka kantor kami dipindahkan ke Jalan Kertanegara. Jalan Kertanegara itu tempat Pak Prabowo, karena itu kantor saya di Super Semarang. Jadi tahun 92-93 saya mendampingi beliau dengan Pak SBY. Pak SBY sama-sama kolonel, satu pimpinan Baret Hijau, satu pimpinan Baret Merah, Pak. Hari ini seperti apa sih konsep ke depan ini untuk pesantren Al-Ikhlas? Baik, ini kan rutin setiap tahun kita lakukan, tapi pas hari ini juga bertepatan dengan haul orang tua saya yang ke-9 ya, almarhum Haji Muhammad Umar ya. Alhamdulillah tadi dihadiri oleh tadinya Menteri Pertanian, tapi karena mendadak dipanggil Presiden untuk panen terakhir di Jawa ya. Kemudian ada Pak Gubernur, Pak Bupati, kemudian juga ada pimpinan Telkom dengan pimpinan Samsung memberikan fasilitas khusus ke pondok pesantren kita di sini. Jaringan sangat kuat, kemudian juga membagi-bagikan tablet ya, laptop kecil kepada para santri, ditambah dengan papan tulis cerdas yang touchable terus. Saat itu juga menggunakan teknologi artificial intelligence. Saya kira pondok pesantren yang pertama menggunakan AI di sini di pondok pesantren Al-Ikhlas ini. Dan pada saat yang bersama juga kita meletakkan batu pertama untuk rumah makanan bergizi. Ya kan? Jadi di sini akan menjadi supplier makanan-makanan bergizi, diperuntukkan tentunya juga kepada para santri dan para siswa di lingkungan dekat sini yang ada sekolahnya. Di sini ada pondok pesantren sendiri ya 1.200 santri, kemudian juga di sini ada SMP swasta, di sini ada SMP negeri, di radiusnya di sini mungkin ada sekitar lebih dari 3.000 siswa yang akan dilayani. Nah, pondok pesantren kita menggunakan itu nanti menggunakan lokasi kita. Dan poin lain lagi kita melanjutkan beberapa program pembelajaran melalui artificial intelligence juga. Itu yang kita akan lakukan. Mudah-mudahan pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang paling ya kita berharap yang terbaik. Berarti pertama di Sulsel ini Pak yang teknologi AI menggunakan. Kita beruntung. Berarti semua guru-guru kan di sini. Ya kita training dulu. Pak mungkin 4 hari sebelum Lebaran Idul Adha, saya ke rumah sakit. Saya badannya kecil Pak, kecil, kurus, kurang gizi lah. Pak, anakmu apa nak semua? Belokkan masuk anak Pak. Mana bapaknya? Tidak ada. Bapaknya punya di mana? Di Boli. Jadi susternya itu, Pak ini ada anak kecil mau kita tapi tidak ada orang tuanya. Dokternya saya ingat kepada dokter Samsi. Sudah diberitahu orang tuanya, boleh kita? Iya, padahal belum. Saya pikir cuma kalau habis digital itu langsung pulang kampung. Kita kan dari saya sini naik sepeda 40 km Bapak sepeda. Nah setelah divital, ternyata sakit sekali. Wah, bohong gini, sakit sekali. Jadi setelah pulang, Bapak, pulang dari rumah sakit, rumah saya di Bandung, sampai di Lubuk itu udah parahnya.
Sungai Wadana itu kalau banjir itu putih kuning airnya. Barusan dibalut perbang itu. Saya berenang ke rumah saya. Karena nggak ada perahu. Jadi berenang menggapai sampai di rumah itu tidak ada beras, tidak ada angin. Mau masak pakai apa? Jujur ini saya sampaikan masih ada 2 liter lebih, Pak. Jadi jual ke penjual itu harganya 2 liter setengah itu yang saya pakai untuk hitam. Ya, pakai masukan. Dan ternyata begitu kata susternya besok ganti perban, ya. Ternyata berenang sakit sekali, bengkak. Karena kan kotor itu kan air tawar itu. Nah saya tidak siap di lantai Bapak. Ya, jadi rumah kecil goyang-goyang seperti ini, nggak ada yang tahu saya. Yang punya rumah saja mesti sukses sendirian di tempat yang berewok itu. Jadi saya lihat di luar saya di apa namanya raja. Di situ ada kale-kale segala macam. Di situ saya gelar ikan itu sakit buka sudah bisa goyang. Apa yang terjadi di atas Bapak? Itu ada limpahan seperti ini. Bapak yang menjadi dia gigit telinga saya. Wah ini bengkak di atas, bengkak di bawah. Masya Allah. Mau masak gak ada makanan, gak ada air. Ada keajaiban Bapak. Kira-kira 2 hari 2 malam saya bangun. Saya pikir baru tidur sebentar. Jadi hari apa ya? Ternyata 2 hari 2 malam itu saya pingsan Bapak. Maka tidak minum 2 hari pernah tidak sadar. Nanti sekarang di rumah sakit. Kenapa berdatang kata susternya? Jadi kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Kenapa? Saya ketiduran. Jadi saya ketiduran baru sadar. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Perban itu menyatu dengan kulit. Ya Allah, sakitnya minta ampun. Akhirnya tidak bisa saya sepelekan. Bapak, ibu saya nungguin kenapa pada teman-temannya sudah pulang? Kenapa kamu terlambat pulang? Saya kenapa pinjam-pinjam? Bapak ibu saya baru tahu kalau saya habis gigitan dan buka. Wah, marah. Kenapa kita dapat sebenarnya saya kan ibu bilang sampai lagi digigit ketik-ketik. Itulah ceritanya Bapak sekalian. Jadi nggak tahu pada waktu itu ada keajaiban 2 hari 2 malam tidak makan, tidak minum. Nah setelah dibuka bebannya diganti, dilarang mandi, dilarang berenang, bersih. Tapi banjirnya saya masih ada. Saya waktu itu dulu di Pohon Asam depan Masjid Raya. Sampai sore asam nggak makan. Iya. Ada jamaah. Kenapa nggak salat? Foto bersama saya Pak. Kenapa ini berdarah? Foto. Jadi saya dipanggil. Kamu sudah makan saya belum? Karena itu sudah memanggil terima kasih. Makan itu nggak tahu. Habis itu saya lalat. Kan 3 hari nggak makan. Alhamdulillah di situlah saya tinggal di belakang kantor polisi itu, dan itulah perjuangan. Saya nggak tahu teman-teman saya yang melarang kamu nggak cocok di sini sekolah, kamu ya malu kita dulu orang tua guru ya, jadi saya pintar swasta banyak lagi bisa dimakan. Biarkan kami yang sekolah. Ternyata teman-teman saya ada 7 orang, semuanya DO, sesendirian lagi. Dan itulah ceritanya Bapak saya memberikan support. Pokoknya kamu harus sekolah. Lalu ke Makassar.
Saya nggak tahu mau di mana ya. Jadi masuklah di Fakultas Syariah, dibawa oleh senior. Alhamdulillah di situ lulus. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 7 April 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jaretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.